berusia 63 tahun. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan dan diampuni atas segala dosa-dosanya. Dan berkati pula keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan ketabahan. Saudara-saudari terkasih, kematian tidak memutuskan hubungan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Tuhan Allah tetap mempersatukan kita dengan saudara kita, Ursula Katrinawi, yang dipanggil Bapa 40 hari yang lalu. Karena kesatuan hati itulah, pada sore hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mendoakan arwah saudari kita, Ursula Katrinawi. Hal ini kita lakukan sebagai bentuk kasih dan kesatuan hati kita dengan almarhum Ursula Katrinawi. Semoga doa kita semua akan mendatangkan keselamatan kekal bagi putra-putri, kakak, sahabat, saudara seiman dalam Yesus Kristus, Ursula Katrinawi yang dipanggil Bapa 40 hari yang lalu. Marilah kita awali kesatuan doa kita dengan menyanyikan lagu pembukaan sebagai pujian dan syukur kita dalam menyambut kehadiran Allah di tengah kita. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Bapak, Ibu, saudari dan saudaraku sekalian yang terkasih, hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk mendoakan saudari kita Ibu Ursula Katrinawi yang telah dipanggil Bapa 40 hari yang lalu. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan budi kita dengan terlebih dahulu mengakui segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita semakin layak untuk mengikuti perayaan penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada Tuhan Malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara-saudara supaya doakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kasihanlah kiranya hamba-Mu saudari kami, Ursula Katarnawi yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Saudari kami percaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan dan kehidupan abadi di surga. Semoga saudari kami ini juga Engkau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan kekal abadi di surga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Saudara-saudari, marilah kita mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang terkasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudari dan saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan yang baru dibacakan tadi, kita akan melihat, kita juga akan memahami bagaimana relasi kita dengan Allah sendiri di dalam Kristus. Dengan sangat jelas, Paulus di dalam bacaan pertama tadi mengatakan bahwa di dalam Yesus itulah ada kepenuhan Allah, dan karena itulah dia menjadi yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Dan karena kesulungan itu, maka kita semua yang mengikuti Kristus juga memiliki hak menjadi sewaris dengan Kristus sendiri, memiliki hak untuk mendapatkan keselamatan itu. Dan itu juga ditegaskan oleh Yesus di dalam Injil ketika dia berada bersama dengan para murid mengadakan perjamuan malam terakhir. Dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Ini adalah warta persatuan dengan Allah sendiri. Jadi baik Paulus maupun Yohanes sama-sama memberikan penegasan bahwa Kristus mengundang kita untuk bersatu dengan Allah. Kita punya hak untuk itu. Akan tetapi, saudari dan saudaraku, seringkali sebagai manusia yang lemah, kita mungkin tidak begitu bisa langsung mengatakan kepada Kristus bahwa ya, saya mau sungguh-sungguh ikut di dalam persatuan itu. Yang seringkali terjadi adalah kita lebih banyak mengharapkan mendapatkan rahmat itu tanpa mau melakukan usaha-usaha kita. Dan mungkin karena pengaruh dari paradigma ekonomi yang kita anut, kita harus mengeluarkan mungkin modal yang sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi dalam hal ini, keuntungan yang kita harapkan adalah rahmat demi rahmat dari Tuhan sendiri. Dia menjanjikan begitu banyak rahmat, dan kita berharap kita bisa mendapatkan itu tanpa mau banyak berusaha. Ini yang seringkali kita lupakan. Yesus memang menjanjikan kepada kita banyak sekali rahmat itu, terutama rahmat persatuan ini. Tetapi kita lupa bahwa kita pun juga memiliki kewajiban untuk mengikuti apa yang Dia kehendaki. Jadi kita tidak hanya datang kepada Yesus kosongan, ini saya mau ikut denganmu, dan saya mau mendapatkan rahmat-rahmat itu. Yesus selalu mengingatkan kepada kita, kalau kita mau mendapatkan rahmat ini, maka kita harus ada dalam kondisi, yaitu bersatu dengan Dia juga. Sejak mulai kita menyatakan diri mau
mengikuti Kristus. Dan persatuan yang semacam ini tentunya mengandaikan kita masing-masing mau sungguh-sungguh berusaha bagaimana kita menyelami apa yang disabdakan Kristus. Bagaimana kita berusaha memahami apa yang selama ini sungguh-sungguh diwartakan oleh Kristus sendiri kepada kita dan berusaha untuk mengerjakan itu semua. Nah, kalau kita mau mengerjakan itu semua, maka pasti Yesus juga akan memberikan rahmat demi rahmat yang sudah Dia janjikan. Jadi persatuan yang dijanjikan oleh Kristus ini bukan hanya soal persatuan yang begitu saja diberikan kepada kita, tetapi juga persatuan yang kita usahakan. Jadi sangat jelas di situ Allah memiliki porsinya sendiri di dalam memberikan rahmat yang mungkin kita tidak akan menyadari itu kapan Dia memberikan itu. Tetapi dari kita sendiri juga dibutuhkan kemauan aktif untuk mencari, untuk menyelam, dan untuk terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang membawa kita mendekat kepada Allah, yang membawa kita semakin bersatu dengan Allah. Oleh karena itu, Yesus tadi sudah mengatakan kepada kita bahwa kita juga diharapkan untuk mendengarkan firman itu dan sekaligus juga melaksanakannya. Dia menjanjikan Roh Kudus yang akan menuntun kita sampai kepada kebenaran itu untuk bisa memahami apa yang disabdakan oleh Allah. Tetapi Roh Kudus ini juga membutuhkan kondisi, membutuhkan situasi, membutuhkan lahan di dalam diri kita sendiri yang sudah sungguh-sungguh terolah, yang sudah sungguh-sungguh dengan kemauan kita upayakan. Jadi kalau kita perhatikan ini semua, kita pasti akan semakin sadar bahwa inilah yang menjadi pergulatan hidup kita. Kita mau bersatu dengan Allah, tidak hanya sekedar menerima rahmat persatuan itu secara pasif, tetapi juga mengupayakan rahmat persatuan itu dengan aktif. Nah, kalau kita sungguh-sungguh menghayati dua hal ini, pasti kita pada akhirnya akan mendapatkan karunia itu secara penuh. Tuhan akan membimbing kita secara lebih baik lagi. Dan akhirnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan itu juga akan membawa kita pelan-pelan kepada Allah. Saudari dan saudaraku, karunia persatuan ini akan sempurna ketika kita nanti sungguh-sungguh berpulang dari dunia ini lalu sampai kepada Allah. Dan saya kira pribadi yang kita doakan, yaitu Ibu Katarina, pasti juga merindukan hal yang sama, bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah sendiri. Dan saya juga yakin beliau juga berusaha selama hidupnya untuk berjuang dengan aktif mengupayakan persatuan itu di dalam seluruh kehidupannya, entah itu melalui hidup-hidup doanya, juga melalui tindakan-tindakan yang lain, amal kasih, juga tutur kata, perkataan, dan seterusnya. Itu semua pasti beliau kerjakan dan beliau perjuangkan sebagai wujud dari upaya aktif untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan sekarang kita percaya beliau mendapatkan anugerah persatuan yang sungguh-sungguh dengan Allah sendiri, yaitu di dalam kebahagiaan surga. Oleh karena itu, kita semua yang masih hidup ini selalu dipanggil untuk terus berjuang di dalamnya. Jangan sampai kita dikalahkan oleh diri kita sendiri, tetapi mari kita berjuang mengalahkan itu semua supaya kita semakin hari semakin disempurnakan oleh Allah, sehingga kita juga sama seperti Ibu Katarina boleh mengalami kebahagiaan di surga, yaitu persatuan secara penuh dengan Allah. Amin. Sekarang mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagi keselamatan saudari kita, Ursula Catherine Lee, semoga berkat kesetiaannya kepada Yesus Sang Penebus dan Penyelamat kita, saudari kita dihantar dan dianugerahi masuk ke dalam kerajaan-Nya untuk menikmati kedamaian abadi. Marilah kita mohon.
bagi kita yang hadir di sini. Semoga Kristus penyelamat kita menghancurkan kekuasaan dosa, supaya kita juga layak menerima hidup abadi dalam Dia. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang sedang berduka cita, semoga Kristus menghibur yang berduka cita, menghapus air mata dari hati orang-orang yang sedang berkabung karena kehilangan sanak saudara mereka. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus kelak pada akhir zaman berbahagia dan bersatu dalam surga abadi dengan semua orang yang telah meninggal dalam iman kepadanya. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu untuk menuntun kami menuju kepada persatuan dengan-Mu sendiri, dan kiranya dengan ungkapan-ungkapan doa kami ini, Engkau juga senantiasa meneguhkan iman kami akan Engkau, dan senantiasa memberikan karunia Roh Kudus-Mu atas kami masing-masing, supaya kami dengan teguh hati, dengan penuh semangat, berjuang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada-Mu, dan berkatilah seluruh perjuangan hidup kami ini, sehingga akhirnya kami boleh menerima rahmat persatuan bersama Engkau. Ini semua kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudari dan saudaraku supaya persembahanku dan persembahan ini
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima dan bermanfaat Tuhan serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah kiranya persembahan hasil karya tangan kami sebagai tanda bakti dan pujian kami kepadamu. Semoga berguna bagi kami dan seluruh masyarakat kami berkat Dia yang kami kenangkan, ialah Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan, dan orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula para malaikat menyembah keagungan dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut serta bersukaria dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Kau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Kau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dia, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan,
Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi satu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, para rasul yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini bersama hamba-Mu Paus kami, Fransiskus, Uskup kami, Ignatius, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Ingatlah ya Bapa akan hamba-Mu, Ibu Ursula Katarinawi, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, ia telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga kini ia serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan, sebab Kristus akan membangkitkan umat dan mengubah badan yang panah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menganugerahkan kebahagiaan abadi kepada semua yang telah berpulang ke hadirat-Mu, saudara-saudari kami seiman, dan semua orang lain yang hidupnya berkenan padamu. Pada waktu itu, Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, karena dengan memandang Engkau ya Bapa, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan tak henti-hentinya memuji Dikau. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita nyanyikan doa yang
bersih dan noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka kami mohon, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan bersilah kami supaya hidup bersatu dengan utuh sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau mengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling berbagi. Kristus. Kristus. Dunia, kasihanilah kami, anak domba yang harus kasihanilah kami, anak domba yang harus berilah kami damai. Saudari dan saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda, datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas untuk merasa saya, tapi setiap jalan saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu mendengar, percaya, dan menghidupi sabda. Antarkanlah kami dalam ziarah hidup ini, agar sampai ke rumah dan kelak bersatu kembali dengan Dikau dan saudara-saudari kami yang telah mendahului kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Sertamu juga. saudari dan saudara sekalian, senantiasa diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan kasih kita telah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita puji kita Yesus. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta sahabat-sahabat terkasih. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih kepada para Romo, terutama Romo Jaya yang sudah memimpin misa ini, juga kepada Putra Altar, Bapak Muji, kepada paduan suara dari KKMK KAJ Senior, kepada para sahabat dan saudara-saudara yang kami kasihi. Tiada kata lain
Selain mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan, juga rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang telah memberikan perhatian, memberikan cinta kasih dari sejak Catherine sakit sampai meninggalnya, sampai hari ini. Terus terang tadi saya katakan pada Yesus, terima kasih karena Tuhan telah melengkapi misa kudus ini dengan semua petugas-petugas dan semua kehadiran teman-teman. Dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sekali lagi saya katakan, saya bilang pada Tuhan tadi, Tuhan, saya mohon maaf, sampaikan permohonan maaf saya kepada Catherine, dan sampaikan, katakan bahwa saya rindu, saya mencintainya sungguh-sungguh. Catherine sebagai kakak, juga sebagai ibu saya, sebagai ibu kami semua. Karena dia anak paling besar, di mana dulu kami semua dibimbing hingga saat ini. Saya sungguh-sungguh merasakan satu kerinduan. Tetapi saya yakin, saya percaya atas doa-doa dari saudara-saudara semua, bahwa saat ini Catherine telah ada bersama Bapa di surga. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas cinta kasih dan kehadiran saudara sekalian, teman-teman semuanya. Terima kasih dari Ibu Ketua Lingkungan mungkin. Ya, terima kasih juga kepada Pak Adi, juga Ketua Lingkungan dan para pengurus lingkungan, teman-teman di lingkungan semua. Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan, atau dari teman-teman KKMK, mungkin ada sepatah, dua patah kata yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Selamat malam Mbak Tri, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saudara dan Ibu Catherine. Nama saya Tony Sarjono, mewakili komunitas karyawan muda Katolik. Seperti kita ketahui dan ada tulisannya dalam buku misa, kami mengenal Mbak Catherine lebih dari 30 tahun sejak beliau masih kuliah, mengajar, kemudian aktif dalam pelayanan gereja. Saya dengan Mas Gatot dan teman-teman setiap malam rapat menyambut beliau pulang. Kemudian kami pindah ke Bali, masih berhubungan. Sepulang dari Bali, Bu Catherine sudah menjabat sebagai pimpinan di Hero Training Center. Saya dan teman-teman senang kalau Bu Catherine datang. Beliau ramah, akrab, penuh humor, dan sering diledek oleh Mas Steve ya Mas. Kemudian saya bersyukur bersama Mbak Catherine, beliau mendampingi kami dalam pelayanan di kepemudaan. Awalnya mendampingi OMK Paroki Maria Bunda Karmel. Beliaulah yang membentuk komunitas karyawan muda, mendorong seksi kepemudaan, sampai 3 kali mengajak OMK ke puncak. Beliau juga aktif di PM3. Selain itu di ISKA selama 2 tahun saya ketua, beliau menjadi sekretaris. Aktif memberi pelatihan kewirausahaan kepada teman-teman yang korban PHK mau pensiun
sampai Purwokerto. Beliau juga aktif melayani, memberi spirit kepada teman-teman di hotel, retail, rumah sakit, sampai pelosok-pelosok, dan sampai di tingkat Komisi Pemudaan KWI. Jadi kami atas nama teman-teman dari komunitas Komisi Pemudaan KWI, KKMK, ISKA, PN3 juga mengaturkan turut berduka cita. Kami yakin dan percaya Catherine yang begitu ramah, begitu pendoa, begitu dekat dengan Tuhan, pasti ada di sampingnya. Semoga kita mendapat kekuatan dari spirit dan semangat Ibu Catherine untuk hidup. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Mas Tony dan teman-teman KKMK, juga pada hadirin semuanya, saudara-saudara, sahabat-sahabat. Ada sedikit cerita. Kira-kira 3 hari lalu itu saya masih deg-degan karena saya belum mendapatkan putra altar, belum mendapatkan organis. Tapi ya, puji syukur, saya rasa karena cinta Tuhan kepada Catherine, maka secara ajaib Tuhan melengkapi misa ini dengan organis. Pak Budi, terima kasih atas kehadirannya, atas iringannya di misa ini, juga untuk kedua putra altar yang secara ajaib saya pikir itu sebuah mukjizat, sehingga misa kudus ini dapat terlaksana dengan baik sekali. Nanti di luar sudah disediakan sedikit konsumsi, silakan dicicipi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Atas segala kehadirannya untuk Bapak Ibu semua pada sore ini dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti acara 40 hari Ibu Catherine. Kami ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Sehat ya Om ya.